Terakhir di Apa Kabar Indonesia Malam, mungkin saya ke Mbak Betty terlebih dahulu. Mbak Betty, supaya tidak ada sangkaan yang tidak-tidak dari masyarakat, seberapa akan fight KPU untuk nanti banding supaya pemilu tetap di 2024? Kita banding, sedang disiapkan semua argumentasinya, dan menurut Perma 7 tahun 2022, kami masih punya waktu 14 hari kalender sejak putusan dibacakan. Jadi percayalah, kami sedang menyusun ini Mbak, mudah-mudahan susunan terkait dengan argumentasi ini menguatkan, dan sekali lagi kami tetap maju untuk penyelenggaraan pemilu. Tahapan masih jalan, masih ada PKPU 3 tahun 2022 sebagai landasan hukum kami menjalankan tahapan program dan kegiatan pemilu tahun 2024. Yakin menang tidak Mbak Betty? Bismillah, mudah-mudahan Mbak. Bismillah, bismillah. Terima kasih Mbak Betty atas waktunya. Sekarang saya ke Bang Margarito. Terima kasih Mbak Betty. Nah, bagaimana ini? Kesempatan atau mungkin peluang KPU untuk menang dalam gugatan ini seperti apa? Dalam banding ini seperti apa? 50%, 70%, 100%? 99%. Wow, oke. Kalau urusan tunda pemilu ya, urusan tunda pemilu 100% akan ditolak. 100%. Untuk tunda pemilunya pasti ditolak. Bagaimana dengan Partai Prima? Jadi ikut atau tidak? Nah itu satu soal lagi. Oke. Itu soal lagi gitu ya. Saya boleh bilang KPU akan menyatakan bahwa PN tidak punya wewenang memeriksa perkara ini. Baik. Betapapun yang masuk ke sana itu adalah perbuatan melawan hukum. Baik. Betapapun itu. Betapapun, sekali lagi argumen yang dipakai adalah perbuatan melawan hukum. Dan kalau maksimum ada perbuatan melawan, ada yang dipertonjolkan kepada KPU, tetapi tidak dalam bentuk menunda. Baik. Paling sesuai dengan sifat dan hakikat dari perbuatan melawan hukum, ya ganti rugi pada mereka. Oke, bagaimana seperti itu Bang? Bahwa 90% saya lebih tidak memiliki keyakinan KPU apapun menang untuk dalam KPU kalah di sana. Banding, saya seperti tidak yakin. apa? Tidak yakin saya. Pertama, kami minta semua pihak untuk menghormati putusan yang hukum. Ya. Kedua, itu hak KPU, hak hukum KPU. Yang ketiga, kami belum bisa berkomentar. Karena apa? Kita belum tahu materi bandingnya. Yang jelas, jangan beropini. Jangan beropini, tuangkan saja semua argumentasi hukum di memori banding. Itu saja. Itu KPU ya? Itu hak KPU. Sekarang terakhir Mas Umam, bagaimanapun juga meskipun ini adalah proses hukum yang berjalan, tapi ada kekacauan, ada kritik yang ditujukan. Ini bagaimana? Kritik paling mendasar dalam konteks ini adalah kritik terhadap profesionalitas plus independensi plus integritas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau kemudian nanti masuk ke ranah banding, masuk lagi ke ranah kasasi, bahkan pada level PK sekalipun kalau misalnya dimungkinkan, maka ini adalah ujian yang paling real terhadap independensi dan juga integritas kehakiman. Bagaimanapun juga, logik keadilan masyarakat itu kemudian bisa menjadi ukuran apakah ini make sense atau tidak. Betul. Satu concern, misal dari teman-teman Partai Prima, itu adalah satu hal. Tetapi kemudian produk putusan yang kemudian mengacaukan semua aturan yang sudah ada, baik itu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, PKPU nomor 3 tahun 2022 yang sudah mengatur sedemikian rupa tahapan itu, kalau kemudian itu dibabat habis, ini adalah sebuah pengacauan dan hanya akan menghadirkan kegaduhan dalam sistem politik dan demokrasi kita. Baik, terima kasih. Pengadilan tidak punya wewenang menunda pemilu. Betul. Ya, berdasarkan dengan itu saja. Bang Margarito, terima kasih. Terima kasih Bang Mangapul di sini. Mas Umam, terima kasih. Kita tunggu bagaimana KPU nanti akan tarung untuk mempertahankan pemilu tetap 2024. Kita mungkin tetap harus optimis pemirsa. Saya Caca Anissa di Apa Kabar Indonesia Malam. Apa Kabar Indonesia Malam mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.